Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati agar mudah Islam masuk, agar mudah Islam mudah masuk itu artinya ya menerima, itu ya menerima tanpa mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu dan sebagainya, itu jadi menerima Islam sepenuhnya. Dengan demikian ya bahkan mudahlah menjadi orang yang taat. Nah, sudah sampai ke bab 44 nih ya. Babun yakbidullahul ardo yaumal qiyamah. Nah, ternyata ini kan judul ini potongan hadis ya. Kutipan itu ya, potongan. Imam Bukhari mengambil potongan hadis bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Hadisnya ada 3 ya, yang kemarin baru hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, yakbidullahul ardo wa yatwis sama'a biyaminihi summa yaqulu anal malik aina mulukul ard. Ya, Allah menggenggam, ya Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi pada Allah menggenggam buminya di sini ya, tidak menyebutkan, tidak ada kata hari kiamatnya sih. Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Artinya dua-duanya ada di dalam genggaman gitu ya, di bawah kekuasaan dan kekuatan, itu kekuasaan Allah. Kemudian Allah berfirman ya dalam situasi demikian gitu ya, Anal Malik, akulah raja, akulah penguasa. Dan Allah ini kan ngerinya oleh Allah dikatakan seperti ini, aina mulukul ardi, mana itu raja-raja, mana penguasa-penguasa bumi, ya raja penguasa itu di bumi, sambil buminya kan ngeri sambil buminya digenggam. Ya langit digenggam itu ya, buminya digenggam, itu langitnya digulung. Kemudian Allah berfirman demikian. Ya, Allah menggenggam bumi dan melipat, menggulung itu langitnya, diberesan lah pokoknya, mau dibereskan kan, ini hari kiamat kejadiannya. Itu yang pertama ya, hadis yang pertama. Nah, dari hadis tersebut ya Imam Bukhari mengutip potongan di hadis pertama, yaitu yakbidullahul ardo. Di hadisnya tidak ada hari kiamat, tapi ini sudah menunjukkan bahwa ini kejadian seperti ini yang disebut Allah menggenggam bumi, menggulung itu, melipat langit itu pada hari kiamat. Nah, oleh Imam Al-Bukhari di judulnya ditambah dengan yaumal qiyamah. Nah, ini yang terjadi ya pada hari kiamat, di mana kan langit dan bumi itu tempat lah, itunya langit dan bumi itu tempat beradanya seluruh ciptaan Allah. Kalau di beberapa ayat dengan kalimat ma fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ar, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi intinya kan ini menunjukkan ya, bahwa yang dimaksud dengan langit dan bumi di sini intinya seluruh alam raya, ya, seluruh ciptaannya
kalau kalau bumi digenggam, segala sesuatu yang ada di bumi terbawa nggak? Ya pasti ada kan di sana di bumi gitu ya, buminya digenggam. Kemudian yang ada di langit apa? Ya semuanya. Seperti ayat tadi yang ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu yang ada di langit ya pastilah terbawa. Nah, maka pantas kalau kemudian Allah berfirman demikian, ya anal malik, akulah penguasa. Aina mulukul ardi, mana penguasa-penguasa di bumi. Pejet paling oge karena buminya itu sedang digenggam oleh Allah, dan langitnya juga sama, hanya dilipat digulung itu dengan tangan kanannya. Nah, hadis yang kedua sekarang nih, agak ada apa namanya ya pikasirina oke di hadis kedua ya. Si Yahudi ada orang Yahudi di dalamnya, tapi ini mananya susah nih ternyata hadis ini. Yang kedua nih, hadis kedua, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung sambil terjemah saja nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan. Nah ini nyambung nih ya, secara makna nyambung dengan hadis yang pertama, digenggam gitu ya, digenggam tadinya yak bidullahul ardo, itu Allah menggenggam bumi. Ini secara makna nyambung gitu ya dengan ya hadis yang pertama. Takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan. Pada hari kiamat bumi itu seperti sepotong roti. Pada hari kiamat bumi itu seperti sepotong roti. Ya takaffa'uhal jabbaru biyadihi, ya di mana nih Allah ya takaffa'ul biyaminihi, ya takaffa'u itu ya ini di sini ada analogi nih ya. Ya takaffa'u itu meremas-remas lah gitunya, meremas-remasnya seperti seseorang yang sedang membuat adonan roti, seperti seseorang membuat roti cane lah. Roti cane apalah namanya, roti cane, roti chapati kalau di India mah ada roti nan. Ya orang yang membuat adonan gitu, terigu gitu kan, terigu dikasih air katakanlah, kasih apa, nah lalu diaduk-aduk, diremas-remas gitu ya. Nah, ya takaffa'u itu arti katanya demikian ya. Pada hari kiamat bumi itu seperti sepotong roti. Ya takaffa'uhal jabbaru biyadihi, iya al-jabbar ini kan Allahnya, yang al-jabbar itu Allah tuh yang maha apalanya, al-jabbar tuh ya, yang maha kuasa, yang maha al-jabbar tuh yang maha tangguh, kokoh, kuat gitu ya, tidak ada yang mengalahkannya. Ya Allah al-Jabbar, ya al-Jabbar itu salah satu nama Allah. Nah seperti itu nih ya, ini hadis ini menerangkan nih ya, bumi pada hari kiamat itu bumi seperti sepotong roti yang, nah itu apalah namanya ya bahasa kitanya, yang diadon yang diremas-remas itulahnya ya, ini kurang lebih demikian lahnya, yang diremas-remas oleh Allah dengan tangannya. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar. Nah, seperti ini di sini analoginya, seperti seseorang atau manusia lah gitunya
seperti manusia yang membuat adonan roti. Nah, seperti manusia yang meremas-remas gitu adonan rotinya di dalam safar. Nah, ini yang sulitnya nanti ke sini nih. Nuzulan li ahlil jannah. Itu jadi makanan bagi penghuni surga. Aduh, bumi ini jadi makanan bagi penghuni surga. Jadi buminya ini oleh Allah diremas-remas ya, seperti adonan roti yang nah itu nanti akan jadi makanan penghuni surga. Fa'atarojulun minal Yahudi. Nah ini mulai nih. Fa'atarojulun minal Yahudi. Nah ketika Rasulullah menerangkan demikian, datanglah seseorang dari kaum Yahudi. Faqala, kemudian dia berkata, ini si Yahudi itu mengatakan, Barokarrohmanu alaika ya Abal Qasim. Mudah-mudahan Allah memberkatimu. Ar-Rahmannya dia menyebut Ar-Rahman nih, si Yahudi. Mudah-mudahan Ar-Rahman, ya mudah-mudahan Allah memberkatimu. Alah, jangan memberkatimu atau apanya, melimpahkan berkah. Ini berkati mah asa jadi beda ya. Diberkati jadi asa bakal iya sih pipiti sih. Di bakalan pipiti. Atau ada apa sih diberkahi itu seperti yang di mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah kepada kamu wahai Abul Qasim. Nah ini Abul Qasim itu kunyah dari Rasulullah ya. Al-Qasim itu anak pertama Rasulullah, namanya Al-Qasim. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepadamu wahai Abul Qasim. Ala ukhbiruka bi nuzuli ahlil jannati yaumal qiyamah. Nih si Yahudi nih selanjutnya mengatakan seperti ini. Membahasa orangnya ketahuilah, atau kurang tepat bahasa orang nama. Ini hanya sekedar bahasa kita mah. Bahasa Sunda mah. Mau nggak? Kalau apa tuh? Masih gak we nama tuh. Ngen seueuh ayeuna bahasa eta teh. Di mana tuh bahasa gitu teh? Dengarkanlah bisa itu, tapi lah langsung ke sini nih ya. Maksudnya nih. Si Yahudi itu kemudian mengatakan, tidakkah kalian ingin aku kabarkan? Tidakkah kalian ingin aku beritahukan? Binuzuli ahlil jannati yaumal qiyamah. Makanan penghuni surga pada hari kiamat. Yahudi ya mengatakan demikian ya. Mau nggak kalau gitulah kurang lebihnya. Mau nggak aku kabarkan? Mau nggak aku beritahukan makanan penghuni surga pada hari kiamat? Qala, Rasulullah seorang yang menjawab. Padahal di situ kan banyak sahabatnya. Tadi Rasulullah kan bersabda demikian itu kepada para sahabat. Rasulullah menjawab, bala, oh tentu saja. Qala, kemudian si Yahudi mengatakan, takunul ardu khubzatan wahidatan kama qala nabiyyu. Nanti bumi itu pada hari kiamat akan menjadi sepotong roti seperti yang dikatakan Nabi SAW. Itu si Yahudi tak gitu. Takunul ardu khubzatan wahidatan kama qala Nabi SAW. Nanti pada hari kiamatnya bumi itu akan menjadi sepotong roti seperti kata Nabi SAW. Segitu wungkul si Yahudi itu. Panazoro Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina sumadohika hatta badat nawajizuhu. Kemudian Nabi SAW memandang kepada kami. Kalau tadi kan melihatnya ke si Yahudinya yang berbicara. Kemudian Rasulullah mengalihkan pandangannya kepada kami. Kemudian beliau tertawa sampai giginya kelihatan. Cek Nabi terasaan orang ngomong gitu biar rasaan orang ngomong gitu biar terus maksudnya kan tadi gua bilang begitu uncik si malih teh apa itu nggak dengen tuh gitu. Apa sih Yahudi ini tidak mendengar sebelumnya kan dia mendengar kan ya.
Karena dia mengatakan seperti yang tadi Nabi katakan. Sarsotoy Yahudi dia mengatakan nanti bumi itu akan menjadi sepotong roti seperti kata Nabi tadi, guys. Tadi dia ngomong gitu. Nabi kan tadi Rasulullah sebelumnya takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan, itu kan Nabi tadi mengatakan demikian. Nanti bumi pada hari kiamat itu akan menjadi sepotong roti yang diremas-remas sepertinya oleh Al-Jabbar, oleh Allah dengan tangannya, bahkan disebutkan seperti, bahkan Rasulullah kan menjelaskan seperti seseorang yang membuat adonan roti. Dulu datang Yahudi, ingin aku beritahukan ya makanan penghuni surga nanti pada hari kiamat. Oh tentu saja, sugan terek aya nu aneh cek Nabi teh. Sugan terek aya nu aneh, sugan atuh beureun dina kitab Taurat, sugan aya nu beda. Kumaha? Rifek teh nanti bumi akan menjadi sepotong roti seperti kata Nabi tadi sih. Geus ngomong gitu unggul. Nabi nepikeun ka siri polong jeung para sahabat beureun ieu teh. Cek beureun cek Nabi teh. Aing hanas didengekeun. Kemudian Nabi melihat kepada kami, ini kata siapa ini? Abu Sa'id Al-Khudri ya. Kemudian Nabi memandang kepada kami. Summa ada jarak. Fa nazaro kalau fa itu tidak ada jarak. Jadi begitu selesai Yahudi ngomong demikian, Nabi langsung berarti melihat kepada para sahabat. Summa agak jauh. Siri pelong harulang urangnya Nabi teh. Serius Nabi teh. Langsung dikieu si Yahudi. Kan tadi gua ngomong begitu. Pusing kan siapa? Sugan. Rek ngomong naon sugan teh. Ala ukhbiruka bi idamihim. Nah, kemudian kayak itunya di sini yang berkata itu Nabi ini di sini gitu ya, atau si Yahudi tadi. Ya di sini malah tidak ada lagi penjelasannya siapa ini, si Yahudi atau Nabi. Ini Nabi dia yang kemudian Nabi bersabda, inginkah aku beritahukan lauk pauknya? Inginkah aku beritahukan lauk pauknya apa? Manya roti wungkul itu udah roti tawar. Manya roti wungkul itu dahar teh. Ala ukhbiruka bi idamiha. Inginkah aku beritahukan lauk pauknya? Qala idamuhum balam wa nun. Nah, itanya balam nun. Ini jangan diterjemah nih ya. Inginkah aku beritahukan lauk pauknya? Qala idamuhum. Kemudiannya Nabi bersabda lagi, lauk pauk penghuni makanan, berarti lauk pauk makannya penghuni surga itu adalah balam dan nun. Ini bahasa Ibrani ini. Qalu, nah banyak nih, qalu jama, berarti para sahabat nih yang bertanya. Para sahabat kemudian bertanya, mahaza, apa balam dan nun itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, saurun wa nunun ya'kulu min zaidati kabidihima sab'una alfa. Ternyata yang dimaksud dengan balam itu adalah sapi, dan nun itu adalah ikan paus. Nah, ikan paus honor beda ya lagi. Aduh, ini lauk pauknya, tapi itu ting dikere, ting direndang nya. Atau di sambal goreng wae gitulah. Sambal goreng ati sapi jeung ati kadulu ati maung. Sanaon dengan ati maung ya. Sapinya saurun itu sapi dan nun itu adalah ikan paus. Ya'kulu min zaidati kabidihima. Nah itu penghuni surga memakan itu
apa namanya potongan lah itunya, potongan dari hati, ya, potongan dari hati sapi dan hati ikan paus. Sab'una alfan. Nah, yang dimakan oleh, nah ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, itulahnya hadis yang kedua. Nah, sekali lagi lahnya ini terjemahnya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat bumi itu akan menjadi sepotong roti yang udak-udak diaduk-aduk di apa namanya sih ya oleh Allah Al-Jabbar dengan tangannya, sebagaimana seseorang mengaduk-aduknya adonan roti. Nuzulan li al-jannah itu sebagai nanti bumi itu akan menjadi sepotong roti sebagai makanan penghuni surga. Kemudian datang seorang Yahudi lalu mengatakan, semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu wahai Abul Qasim. Inginkah aku beritahukan makanan penghuni surga pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, tentu saja. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, nanti bumi itu akan menjadi sepotong roti seperti yang Nabi katakan tadi. Nah, maksudnya bahwa si Yahudi mengatakan, ya itulah makanannya, roti. Ya, itu kan jadi sepotong roti kan, ya itulah makanannya, yaitu roti. Di sini ada nih penjelasannya, ternyata kan Rasulullah itu takjub sebetulnya, gering ayah, ternyata ada kan di kitab mereka penjelasan seperti itu. Sama berartinya kan sejalan gitu kan dengan, makanya orang Yahudi tadi mengatakan ya seperti yang Nabi katakan. Hanya seperti itu saja orang Yahudi mengatakan, nah ini yang kemudian Nabi itu langsung melihat kepada para sahabat, di orang masih lireret, menurutnya silireret, serius, kebayangi ya, terbayang gitu ini situasinya ya. Setelah beberapa lama, artinya ya, Nabi melihat, memandang kepada para sahabat, kemudian Nabi tertawa hingga tampak gigi serinya. Nah, kemudian Nabi menambahkan dia, inginkah aku beritahukan apa lauk pauk makanan penghuni surga? Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, yaitu lauk pauknya adalah balam dan nun, duanya, dan itu balam dan nun. Para sahabat bertanya, apa itu ya yang nyama haza? Apa itu balam dan nun itu apa? Daging sapi dan daging ikan paus yang penghuni surga memakannya itu potongan-potongan hati dari keduanya. Ini 70.000 nih, 70.000 sab'una alfan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu akan makan dari potongan-potongan hati sahurnya sapi dan ikan paus tersebut. Nah, sekarang nih penjelasannya, ini hadis ini agak susah sihnya. Seperti ini diantaranya nih ya yang mengatakan demikian. Imam At-Tibi yang mengatakan seperti ini. Anna hazal hadisa muskilun jiddan. Hadis ini sulit memahaminya bagaimana itunya makna maksud dari hadis ini. Anna hazal hadisa muskilun jiddan. Tapi agak sulit, artinya agak sulit memahaminya itu bukan dalam arti jadi ada seperti ini. Bukan maksudnya mengingkari kalau Allah itu maha kuasa, mau melakukan apapun bisa gitu kan. Bukan mengingkari hal tersebut. Tapi yang agak sulit dipahaminya itu karena bumi sekarang, bumi sebelum kiamat kan seperti ini. Ya kan bumi sebelum kiamat itu ya seperti inilah bumi dunia itu yang ya ada daratannya, ada lautan, ada makhluk
yang hidup di bumi. Seperti itulah bumi pada hari ini atau bumi sebelum kiamat. Nah kemudian nanti oleh Allah itu diubah itu menjadi al-mat'um wa ma'kul, oleh Allah diubah menjadi makanan. Ya kita ini akal, katakanlahnya akal gitu. Nah sementara di dalam ayat juga banyaknya, ini saja yang mudah nih. Kiamat itu kan untuk buminya diantaranya kan kala iza dukkatil ardu dakkan dakka, di ayat tersebutnya. Tidak sekali-kali ketika bumi nanti akan diguncang dengan seguncang-guncangnya. Kemudian yang iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian di Al-Qari'ah kan yauma ya nanti teh watakunul jibalu kal ihnil manfus, bumi gunung-gunung itu akan dicabut lah gitunya, dicabut semua gunung itu akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya maka bumi itu kan kalau bahasa Sunda bilang ya muradul atau bumi itu. Ya bumi itu akan terpisah, berserakan lah gitunya. Bumi akan diguncang seguncang-guncangnya, gunung-gunungnya dicabut. Kemudian ternyata kan inti bumi ini kan api, berarti api itu akan muncul keluar di segala penjuru itu dari sekeliling bumi. Ya hancurlah bumi itu demikian. Ini bagian gaibnya berarti. Kalau bagian yang nampaknya ya seperti itulahnya, bumi akan berguncang, kemudian gunungnya semuanya tercabut, lepas. Air laut entah seperti apa, artinya kan tumpahnya ngeplok, sudah nambah sama mana ngeplok lagi, api muncul dari dalam. Dan buminya sendiri kan bukan sebuah benda yang solidnya. Bumi kan bukan sebuah benda yang solid seperti kelereng, seperti bola kristal diguncang seguncang-guncangnya, tetap saja bentuknya seperti itu kalau solid. Nah ternyata bumi itu kan terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Sekarang juga kan manusia sudah bisa mengetahui hal tersebut, bahwa di bumi ini atau bumi ini terdiri dari lempengan-lempengan batu yang sambung menyambung, nyambungnya itu hanya kena gitu ya. Ada batuan lupa lagi saya namanya di bumi ini, misalnya kalau Indonesia itu jadi di daerah Indonesia itunya, Indonesia ini berada di lempengan batuan apa gitu namanya. Kemudian kalau misalnya di Amerika gitu itu ada di lempengan batu apa itu ada namanya, itu sudah bisa diketahui oleh manusia. Ketika zulzilatil ardu zilzalaha, diguncanglah bumi seguncang-guncangnya, memang pasti hancur. Ya hancur sehancur-hancurnya, berarti kan guncang dengan diguncang seguncang-guncangnya, kemudian gunungnya dicabut lalu berbenturan, bahkan kan gunungnya itu kal ihnil manfush watakunul jibalu kal ihnil manfush, seperti kalau terjemahnya sihnya seperti bulu yang naon atuh hes bahasa Indonesia diabur-abur naon atuh. Ya seperti bulu yang dihamburkan seperti itu, artinya kan ya hancurlah sehancur-hancurnya. Itu kan anggaplah menurut manusia yang ada di bumi yang mengalami kejadian itu, ya itu akan terlihat. Tapi ini nih hakikatnya, bumi itu sebetulnya berarti digenggam oleh Allah lalu diremas-remas seperti seseorang membuat adonan roti dan dijadikan roti, jadi makanan nantinya. Kan hadisnya barusan demikiannya, yang ini kata ini nih yang menunjukkan demikian. Pada hari kiamat nanti bumi akan digenggam dan diremas-remas, mungkin lahnya tepatnya diremas-remas, itu digenggam, diremas-remas oleh Allah dengan tangannya, seperti ini Rasulullah menggambarkan seperti seseorang membuat adonan roti.
nuzulan li ahlil jannah. Nah, itu akan jadi makanan bagi penghuni surga. Ini penghuni surga, dia disebutkan ini penghuni surga. Nah, ini nanti ini perlu di penjelasan lanjutan nih. Kemudian kan Rasulullah tadi menerangkan nanti lauk pauknya adalah daging sapi, sapi dan paus. Kalau penghuni surga yang sabuna yang masuk surganya tanpa hisab, atina eta nu pedo nama penghuni yang masuk surga tanpa hisab yang paling enak gitu dari seekor sapi dan ikan paus itu. Nah, bagian yang paling enaknya itu untuk yang masuk surga tanpa hisab. Ini disebut nih ya sab'una alfan, yang 70.000. Meskipun ini Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan, nah ini bukan angka pasti. Pokoknya untuk yang masuk surga tanpa hisab, lauk pauknya paling enak. Ya segalanya lah pasti palingnya yang masuk surga tanpa hisab pasti diberi Allah segala sesuatunya itu yang paling yang terbaik. Artinya tingkatan surganya yang tertinggi pasti. Fasilitasnya yang terbaik. Ya, cobalah kita bandingkan dengan yang ini, dengan yang terakhir masuk surga. Orang ini yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena belas kasihan Allah. Allah menaruh belas kasihan kepada orang itu karena di dalam hatinya ada iman sebesar debu. Kalau Allah melihat amal mah nggak punya amal. Hanya iman hanya iman di dada. Hanya iman di dada yang membuat hanya itu gitu yang menyelamatkan orang ini sehingga tidak abadi di neraka. Betul-betul tidak punya yang lainnya, hanya iman sebesar debu itu. Makanya disebutnya ini karena belas kasihan Allah, karena orang ini tidak punya amal. Jatah surganya yang paling rendah. Di surga paling rendah, paling jelek sihnya dalam tanda kutip, surga mah ada yang jelek sebetulnya kan. Ya surganya tingkatan surga yang paling rendah. Ternyata seperti apa? Istananya 10 kali lebih indah dari istana yang terindah yang ada di dunia. Kemudian kaplingnya di surga 10 kali luasnya dunia. Yang di surga Firdaus seperti apa? Yang tertinggi, yang terbaik, yang terhebat yang Allah berikan. Ini saja yang paling rendah seperti itu. Kalau ini lauk pauknya apa untuk surga yang paling rendah? Tanduk nawe. Tanduk sapi we deh teman di belum lah. Nah di surga mah ngeunah di surga mah ngeunah tandukna ge. Wetahe tandukna bayana tuturun berarti surga Firdaus bagian yang terbaik yaitu hatinya. Kemudian yang tingkatan berikutnya sirloin lah. Yang bawahnya tenderloin. Oh di atas itu ada wagyu. Lalu ya kumaha daging sapi itu di panghandapna naon-naon tuh. Yang jeroan jeung tanduk. Jeroan we tanduk belum da ngeunah di surga mah. Belum tanduk. Belum tanduk sapi. Aduh. Di belum beda kebongan atuh. No, kalau yang terbaik tadi ini ya itu yang makanan bagi yang Rasulullah menyebutnya di sini yang sab'una alfan itu yang 70.000. Nah, yaitu yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini agak ada kesulitan gitunya. Ini hadis ini diantaranya At-Tibi yang mengatakan demikian. Ini agak sulit gitu memahami hadis ini. Karena bumi yang kenyataannya bumi sebelum kiamat itu seperti ini kan. Ya ada segala pokoknya lah bumi itu kan terdiri dari tadinya banyak unsurnya, banyak materialnya, beragam lagi. Ya aspalna aya kan di bumi itu kan ada aspal, ada apa? Tak engke mau aspal ge ngeunah pokoknya di akhirat mah.
Sekarang kan ada aspal di bumi ini kan. Dengan segalanya, pokoknya bumi itu nanti oleh Allah kan diremas-remas sepertinya seperti mau dijadikan roti oleh Allah di adon, bahasa Sunda namanya ya, di adon dulu gitu, diremas-remas seperti orang membuat adonan roti lalu dijadikan roti. Nah, ini Imam At-Tibi mengatakan, nah, anak apa iya gitu demikian gitunya karena bumi sekarang kan sama sekali bukan makanan. Ya, bumi sebelum terjadi kiamat sekarang ini kan bukan makanan. Beda karakter lah gitu aja dengan apa yang disebut dengan makanan. Tapi kata At-Tibi-nya mengatakan demikian itu bukan mengingkari, bukan membantah bahwa ya kalau Allah menghendaki demikian, apa yang Allah tidak bisa? Ya Allah mengubah sesuatu itu kan ya, mengubah bumi menjadi roti, bisa nggak? Hanya ini pikir akal saja, artinya kan memahami kan dengan akal. Hanya ini kalau menurut akal, menurut logika ya agak sulit itunya memahaminya demikian. Nah, kemudian nih penjelasan yang lain nih ya. Ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani-nya ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, karena ini tentang hadis ini yang Imam At-Tibi mengatakan muskil, bahasa Arab namanya. Ini nih untuk memahaminya ini berat, ini sulit nih hadis ini. Ya muncullah berbagai macam pemahaman. Ada yang mengatakan itu maknanya makna majazi. Apalagi kalau dibanding majazi itu makna bukan yang sebenarnya gitunya, itu hanya bahasa kiasan. Karena seperti yang tadi menurut ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha, kala iza dukkatil ardu dakang daka, ini kan menunjukkan, ayat-ayat ini menunjukkannya bumi itu bergoncang dan pasti hancur lebur gitunya, bahkan sampai bubuk itu. Ini bubuk bahasa Arabnya bahasa Arab, bubuk bahasa Indonesia kan. Ya pernah susu bubuk gitu bahasa Indonesia lain. Susu bubuk bahasa Indonesia itu. Ya susu bubuk nu kumaha. Ya gitu berarti kan itu nanya nyebutkan bubuk lain asal jadi asa lain bahasa Indonesia nyebutkan bubuk kan. Ai susu bubuk ra. Gitu bahasa Indonesia melicik. Bumi itu sampai bubuk, sampai menjadi ya tepung lah gitulahnya. Kan ayat itu menunjukkan seguncang-guncangnya, ya diguncang seguncang-guncangnya itu akan hancur, amburadul hancur, bahkan sampai gunungnya saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan seperti itu. Ya, hancur berarti itu menurut ayat. Sementara hadis ini ternyata bumi itu digenggam oleh Allah lalu diremas-remas dijadikan adonan. Nah, nanti akan jadi makanan bagi penghuni surga. Nah, ya sebetulnya yang mustahil bagi Allah apa gitu kan? Nggak ada. Nah, sekarang ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi penjelasan tentang hadis ini dari sekian banyak. Yang tadi namanya juga muskil itu pasti akan memunculkan berbagai macam opini, berbagai macam pendapatnya orang atau para ulama dulu memahami sabda Nabi seperti ini. Beragam lah gitunya. Hanya kan saya nggak perlu menyampaikan satu persatu. Jadi jadi polemik dan liar sebutin kabeh banget. Karena hadis ini yang memunculkan memunculkan banyak pendapat atau banyak opini tentang makna hadis ini. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sekian banyak pendapat atau opini tentang hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan demikian. Akhiru kalamihi yuqarriru maqalal qadi inna kaunal ardi dunya tasiru naron mahmulun ala hakikatihi. Akhirlah dari semua gitu, atau kesimpulan atau kata akhirlah dari semua gitu opini pendapat
tentang hadis ini, yaitu dunia ini akan berubah menjadi api. Ternyata banyak gitu yang mengatakan demikian, dunia ini akan berubah menjadi api. Itu adalah makna yang sesungguhnya. Apabila bumi ini disebut menjadi roti sebagai makanan calon penghuni surga, bukan belum surga, kan prosesnya kan ini kiamat kan ya, bumi diremas-remas itu oleh Allah dijadikan adonan roti. Ini kan terjadinya kiamat, proses kehancuran alam raya. Setelah itu kan kemudian ada waktu mungkin ya, ada waktu antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Dan nanti di hadis ketiga sebetulnya begitu tiupan sangkakala yang kedua, di mana tiupan sangkakala yang kedua ini kan peluit kick off, gitu, hidup di akhirat dimulai dengan tiupan sangkakala. Itu seperti yang main bola kan ditiup dulu tanda kick off ditiup peluit, mulailah babak berikutnya gitu kan ya, mulailah babak permainan. Nah ini tiupan sangkakala itu ini sebagai peluit kick off hidupnya di akhirat. Nah begitu di akhirat kan di mahsyar ya, kan di mahsyar. Nah di sana hamparannya apa? Ya, hamparannya apa? Karena manusia di mahsyar juga nanti berdiri gitu kan, berarti ada pijakannya. Kalau di bumi kan ada tanah gitu kan, di bumi ini yang dipijaknya. Nanti di sana apa? Mahsyar itu nanti ini di bab berikutnya itu mahsyar, dan hadisnya cukup banyak ternyata Imam Bukharinya. Nanti judul berikutnya itu tentang al-hasyru. Al-hasyru dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Al-hasyrunya katanya al-hasyru itu jadi bahasa kitanya dikumpulkan. Mahsyar itu kalau dalam bahasa Arab isim makan artinya tempat berkumpul. Nanti di sanalahnya saya kira akan banyak hadis yang lebih jelas. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Bumi bumi itu akan menjadi api, itulahnya bumi ini akannya, berarti kan disebutnya karena pusat bumi ini api, maka bumi ini ketika terjadi kiamat berguncang, maka gunungnya dicabut, berarti kan jadi ada celah, artinya untuk api yang merupakan inti bumi ini untuk keluar. Karena sifat api memang demikian, sifat api itu kan pijar disebutnya, dia pasti akan keluar, dan seluruh bumi ini berarti akan terbakar nantinya ya, dengan api yang muncul ke segala arah gitunya. Inti bumi ini apinya nanti akan keluar ke segala arahnya, maka bumi ini akan terbakar. Nah ini ada yang menyebutkan demikian, apabila bumi itu nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi api karena seluruhnya terbakar. Itu makna yang sesungguhnya. Nah, kemudian hadis ini mengatakan bumi itu akan menjadi roti yang diremas-remas, itu diaduk oleh Allah untuk menjadi makanan penghuni surga. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini maknanya makna kiasan. Jadi seolah-olah di sini ada dua ini ya, ada dua ada dua sudut pandang tentang bumi ketika nanti terjadi kiamat. Disebutlah sudut pandang zohir, bumi ini akan hancur, terbakar semuanya gitu kan, karena inti bumi yang berupa api itu akan muncul keluar dan membakar semuanya yang ada di bumi. Nah, sementara sudut pandang sudut pandang gaibnya, kalau ini kan zohir, sudut pandang zohirnya bumi terbakar, ya pasti demikian terbakar. Tapi sudut pandang gaibnya ya ternyata seperti ini, Allah itu menggenggam dan meremas-remas bumi
untuk dijadikan adonan yang kemudian oleh Allah dijadikan roti sebagai makanan penghuni surga. Kan jadi demikian ini ya, karena kalau bumi itu kan akan diguncang, hancur, gunungnya saja akan diterbangkan seperti tadi lahnya menjadi bubuk, itu benar-benar sehancur-hancurnya, bumi terbakar seluruhnya. Itu sudut pandang zohir. Tapi sudut pandang yangnya ini kan Allah terlihat nggak gitu kan? Allah terlihat nggak? Allah tidak terlihat. Terus terlihat nggak Allah sedang meremas-remas bumi juga enggak? Jadi ada dua sudut pandang gitu ya tentang hadis ini. Menurut zahirnya ya itulah bumi berguncang lalu terbakar hebat, seluruhnya terbakar, kemudian sampai hancur bubuk, sampai kemudian sirna hilang. Ya. Tapi ternyata ini sudut pandang gaibnya, kan Allah tidak terlihat, Rasulullah yang menerangkan. Ternyata kan waktu di hadis yang pertama kan Allah menggenggam bumi, itu kan di hadis yang pertama baru sampai menggenggamnya. Allah menggenggam bumi, Allah menggulung, melipat-lipat langit, dibereskan semuanya, diberesan itu semuanya, karena memang alam raya ini kan oleh Allah mau dihilangkan dan tempat hidup manusianya berganti, yaitu di alam akhirat. Alam dunianya sekarang ini dihilangkan dulu semuanya. Artinya apa yang ada nanti di akhirat semuanya serba baru bagi manusia. Meskipun bisa jadi modelnya, namanya tetap sama. Seperti di dalam surga ada banyak, Rasulullah sendiri kan sudah menerangkannya, aku melihat di dalam surga itu ada pohon anggur yang sedang berbuah. Nah, anggur yang seperti apa? Yang gitu, anggur mau anggur jadi cucukan, wah tuh kado gitu anggur yang ya Rasulullah menggambarkannya kan rangrangeuy bahasa Sundanya, ada tandan anggur itu yang sedang berbuah. Ya anggur mau gitu, Itu juga nih yang ditunjukkan di di surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, kita baca nih hadisnya ayatnya nih, Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilu solihat. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin, jamaah jannahna, sesungguhnya bagi mereka banyak surga. Berarti yang tadinya tingkatan-tingkatan surga, tajri min tahtihal anhar. Nah, ieu mah ciri banyaklah ayat yang menyebutkan, kalau menyebut surga dilanjutkannya dengan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama lah, ini lanjutan ayatnya kan ya. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha, ketika mereka setiap kali ini, kullama setiap kali, ruziku itu kalau bahasa harfiahnya diberi rezeki. Ini ruziku rezeki, setiap kali mereka diberi rezeki, minha dari apa yang ada di surga itu, qalu mereka mengatakan hazalazi ruzikna min qablu. Ini seperti yang dulu pernah kan diberi rezeki seperti ini, yaitu ketika di bumi. Hazalazi ruzikna min qablu. Ini adalah yang pernah direzekikan kepada kita min qablu sebelumnya. Wa utubihi, mereka diberi yang demikian mutasyabiha, persis sama. Makanya kalau Rasulullah menyebut aku melihat ada anggur, dalam pikiran para sahabat seperti apa? Pokoknya manu hideung diplastikan, digulaan, jamlang atuh eta mah lain anggur gitu Pak. Jamlang atuh gitu.
baheula ke SD, ayeuna dagang jamlang teh. Seplastik itu di gula bodasan. Nya ada kesan jamlang mah tuh. Sampai yang seperti itulah anggurnya. Itu juga kan ayat itu menyebutkan setiap kali mereka diberi, ini sama, tapi kan beda. Anggur surga dengan anggur padadang. Saya nyatu. Beda pisan. dengan anggur kok. Sampai kan Rasulullah SAW ini diantara yang menunjukkan sangat berbeda. Di hadis yang menerangkan diperlihatkan kepadaku surga itu kan ternyata di surga itu taman. Surga itu taman, indah artinya pasti. Surga itu taman yang sangat indah. Di antaranya aku melihat ada pohon anggur yang sedang berbuah dan mejehna di ala. Kok pentil kena percuma tuh. Ya anggur, wah iya mah ya. Sampai kan Rasulullah itu oleh para sahabat ketika kejadian itu kan Rasulullah sedang ruku ya. Nah terlihatlah oleh para sahabat Rasulullah seperti meraih sesuatu. Karena saat itu ketika Allah memperlihatkan surga persis di depan Rasulullah, seolah-olah itu Rasulullah itu sedang berada di surga. Buah anggur itu, pohon anggur itu persis ada di hadapannya. Nah ini yang menunjukkan perbedaannya. Andai saja satu butirnya dari anggur surga itu benar, katakanlah Rasulullah kan seperti meraih sesuatu, andai ternyata benar nih bisa terbawa, lalu aku bagikan kepada kalian, setelah merasakan anggur itu maka kalian akan kalau bahasanya Rasulullah menyebutkan kalian akan mengatakan gak ada lagi urusan dunia. Ya artinya apalah artinya dunia itu merasakan anggur surga itu kalian akan mengatakan menyimpulkan benar-benar gak ada artinya dunia. Beda kan dengan anggur yang sekarang, yang lutik jeung hasum. Aduh, anggur saha itu teh. Jeung lutik jeung hasum anggur teh yang sebutna teh jeung gitulah pokoknya. beda tuh anggur surga. Meskipun kan penghuni surga tadi setiap kali mereka diberi rezeki, mereka kullama ruziku minha, setiap kali mereka diberi rezeki dari apa yang ada di sana di surga, qalu mereka akan mengatakan azalazi ruzikna min qablu, ini yang pernah direzekikan kepada kita dulu. Wa utubihi nya diberikan kepada mereka mutasyabiha persis sama. Dari nu hobi mah bisi we ditu anu hayang kesemek aya kalem kan beda kesemek di ditu jeung di dieu mah. Bisi we anu ditu poho deui cerme rasana kumaha. Hayang cerme saya dengan cerme komohuni mah eueuh ayeuna mah. Sarapa teu apal ngaran-ngaranna acan huni nu kumaha huni. Huni hiris apa kali comrang setelah apalin. Tapi kata Ibnu, ini lanjutannya Ibnu Hajar Al-Asqalani nya. Tapi kan hadis ini menerangkan demikian, gitunya hadis ini ya menerangkan. Di hadis pertama Allah menggenggam bumi, di hadis yang kedua diremas-remas oleh Allah seperti seseorang sedang membuat adonan roti, dan benar ternyata kan di hadis ini nuzulan li ahlil jannah, itu akan menjadi makanan penghuni surga. Ternyata penghuni surga di sini boleh dikatakan ini menjadi makanan calon penghuni surga. Dan setelah di surga, nah berarti setelah di bumi ini nih lebih baik kita baca hadis nih ya. Ada hadis riwayat mana itu musuh menang nyirian deh. Hadisnya riwayat At-Tabari. Hadis riwayat At-Tabari melalui Sa'id bin Jubair. Redaksi hadisnya seperti ini.
takunul ardu khubzatan baydoa. Bumi itu takunul ardu, bumi itu akan menjadi roti baydoa yang roti yang baydoa itu yang putih, itu bersih, itunya roti itu menjadi roti yang putih. Ya'kulul mu'minu, orang yang beriman itu akan yaitu memakan itu roti tersebut. Nah, takunul ardu khubzatan baydoa, bumi itu akan menjadi roti yang bersih, yang putih, yang bersih. Ya'kulul mu'minu, nah orang yang beriman makan roti tersebut. Min tahti qodamaihi, makannya itu melalui telapak kakinya. Jadi ini hadis ini menerangkan mahsyar, hamparannya roti yang Allah buat dari bumi yang diremas-remas. Orang yang beriman makannya itu melalui telapak kakinya. Kalau orang kafir berarti nggak bisa. Orang kafir akan merasa kelaparan selama di mahsyar. Ya orang hidup pasti perlu makan di mana-mana juga. Pira itu dahar atau wal bisa aja. Jelema teh dahar. Sekarang manusia di sini makan. Kemudian, nah ini entahnya di alam kuburnya apa ada diberi makan atau enggak? Belumnya saya belum menemukan itu namanya keterangannya. Kalau ini hadis riwayat At-Tabari yang redaksinya takunul ardu khubzatan baydoa, bumi itu akan menjadi roti yang putih bersih. Ya'kulul mu'minu min tahti qodamaihi, orang-orang yang beriman akan memakan roti itu melalui telapak kakinya. Ya seperti itulah. Nah ini kan apa yang tidak mungkin bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Seperti ini kemarin-kemarin juga pernah saya sampaikannya bahwa akan ada nanti nih di situ di mahsyar. Akan ada nantinya orang-orang yang di sana terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Ya seperti itulah mereka hidup itu selama di mahsyar. Sampai para sahabat bertanya, ini bagaimana mungkin orang hidup itunya dengan terbalik, kaki kepala di bawah, kaki di atas. Dibayangkannya kan sekarang, coba kalau ada orang yang demikian, bagaimana mau berjalan? Dengan kepalanya itu atau dengan tangannya bagaimana? Nah Rasulullah para sahabat menanyakan demikian, apa bisa itu nantinya akan ada orang yang hidupnya demikian? Rasulullah menjawab, ya Allah kan mampu, Allah bisa menjadikan manusia itu kaki di bawah, kepala di atas. Nah kalau nanti Allah balikan, apa yang mustahil bagi Allah? Ya bagi Allah kan tidak ada yang mustahil. Udah lama katanya redaksi hadis itu yang menerangkan akan ada orang yang nanti di akhirat itu ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Mereka menderita, dengan demikian itu mereka menderita. Itu salah satu bentuk azab berarti selama di mahsyar. Nah karena menurut hadis ini hamparannya itu adalah roti ternyata dan makanan gitu, yang diinjaknya itu makanan. Jangan dibayangkan sekarang yang diinjak dimakan itu air tanah. Kalau di bumi sekarang kan tanahnya yang diinjak, yang dipijak itu kan tanahnya, ya itulah bukan makanan. Nah orang-orang yang beriman itu akan memakan roti tersebut melalui dampal kakinya. Nah ini orang yang dibalik, nggak ada yang makan melalui ubun-ubunnya karena kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kaki jadi alat makannya, jadi ada di atas, kepala di bawah. Jadi orang yang demikian itu ya makan angin lah. Angin ya, murenan di hayo disedotan dengan telapak kakinya. Nah kemudian nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya mengatakan ya intinya apa yang mustahil bagi Allah tidak ada. Kalau Nabi kan sudah menerangkan demikian. Roti itu digenggam, diremas dan nanti dijadikan roti. Kemudian dihamparkan. Selama roti itu diremas,
itu kan ada di dalam tangan. Sebesar apa? Ini kalau karena Rasulullah menggambarkannya seperti seseorang membuat adonan roti. Anggaplah kan digenggam lagi kan kata-katanya kan digenggam. Berarti diremas-remas, berarti hanya sebesar ya itulah genggaman tangan sebesar ini. Tapi setelah apa namanya itu teh? Ya mau dibuat roti itu kan kalau makanan itu Timur Tengah, rotinya itu kan dipipihkan gitu kan, dipipihkan kemudian menjadi bulatan. Nah dari kata-kata tersebut dibuat roti itu dijadikan makanan. Di sini disebutnya makanan penghuni surga. Nah ternyata tadi hadis atau bari bukan hanya setelah di surga, tapi juga ketika di mahsyar. Jadi makanan calon penghuni surga dan setelah masuk surga, di mana kan sebuah manusia dikumpulkan di satu tempat yang sama. Ya sebuah manusia itu dikumpulkan di satu tempat yang sama yang disebut mahsyar. Nah ternyata hamparan di mahsyar itu, ini hadis yang menerangkan, itu bumi yang diremas-remas oleh Allah, diaduk-aduk lalu dihamparkan. Ya seperti roti yang dipipihkan itu ya. Seperti roti yang dipipihkan. Ya yang dibakar itu kan roti cane kan. Jadi itu asalnya diremas-remas gitu, digenggam, kemudian ya dipipihkanlah oleh Allah. Itulah hamparan di mahsyar. Tapi yang bisa memakannya hanya orang yang beriman, itu pun melalui telapak kakinya. Kan baik itu masuk akal kita kemarin. Kalau hadisnya menerangkan demikian mau bagaimana? Tadi kan ini sulit nih memahami hadis ini kalau menurut logika kan di ayat tadinya kalau bumi itu kan berguncang hancur sampai bubuk seperti tepung dan dihilangkan. Ternyata kan secara gaibnya seperti ini, bumi itu hakikatnya ketika terjadi kiamat itu adalah digenggam. Makanya judulnya nih yakbidullahul ardo yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi, dan ternyata bukan hanya digenggam, diremas-remas untuk dijadikan makanan. Nah itu yang tadi diantaranya siapa At-Tibi mengatakan nih muskil, ini agak sulit gitu hadis ini ya. Sementara yang kita tahu bumi itu ya seperti inilah, jauh-jauh dari bumi ini makanan, bumi ini kan ya itulah tanah, air, ada batu dan sebagainya. Nah itu kan dari sudut pandang gaib, berarti Allah menggenggam bumi, meremasnya, lalu menjadikannya makanan. Dihamparkanlah. Nah nanti dihamparkan itulah mahsyar, di mana orang yang berimannya hanya orang yang beriman yang bisa memakan roti tersebut, itu pun melalui dampal kakinya. Jadi dampal kaki nanti saya aja dampal kaki nanti menyerap roti atau menggigit lalu mengunyah atuh intinya berhuntu pindah di kana suku huntu pindah karena suku tuh kan itu kan tinggal ngegorogotan roti. Kalau itu bagian gaibnya yang sulit intinya. Kalau tanpa penjelasan dari Rasulullah ya sulit. Ternyata demikian itu yang terjadi. Nah dari hadis ini nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memberikan beberapa kesimpulan itu ya, di antaranya anal mu'mina la yu'aqabu bil ju'i fi tuli zamanil mauqif. Ini kan mahsyar itu lama. Jangan diartikan begitu hidup di alam akhirat kan di mahsyar langsung itu apakah menuju surga atau ke neraka. Lama di mahsyar itu, lama hidup dulu. Ini di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan begini. Disimpulkan dari sini, dari hadis ini, anal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman la yu'aqabuna bil ju'i,
tidak disiksa oleh Allah dengan rasa lapar. Tidak disiksa oleh Allah dengan rasa lapar fituli zamanil mauqif, di masa yang panjang selama berada di mahsyar. Orang yang beriman ini diantaranya yang Ibnu Hajar Al-Asqalani simpulkan dari hadis ini bahwa kaum mukminin atau orang-orang yang beriman tidak mendapat atau tidak disiksa oleh Allah dengan kelaparan, dengan rasa lapar selama tuli zamanihi, itu selama waktu yang panjang ketika berada di mahsyar. Bal yuqallibullahu lahum biqudratihi, akan tetapi Allah mengubahnya dengan kemahakuasaannya, tobi al ardi hatta yakulu. Nah, bumi yang asalnya jelas-jelas bukan makanan kan, bumi tempat hidup manusia, dengan kemahakuasaannya Allah mengubah bumi ini menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Hatta yakulu minha min tahti aqdamihim, hingga orang-orang yang beriman itu bisa makan di sana melalui telapak kakinya. Masya Allahu bigori ilajin wala kalfatin. Ya Masya Allah, artinya ini Masya Allah, ya itulah yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu bisa makan melalui telapak kaki mereka tanpa kesulitan sama sekali. Jadi siwe cukup waduh tahun tuh pinah karena suku dulu ngegorogotan roti bahaya gitu. Atau siga iya gitu, jadi siga rengit nyecap gana roti terus nyedot nyedot roti. Allahu Akbar, juga kiyenya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yakunu makna qauluhu nuzulan li ahli jannah, kan di hadisnya itu menjadi makanan penghuni surga tadinya. Yaitu maksudnya allazina yasiruna ilal jannah. Bukan artinya penghuni surga setelah di surga, tapi ini menjadi makanan bagi orang-orang calon penghuni surga dan setelah di surga. Nah, terus lauk pauknya apa? Berarti kan roti ini sebagai makanan pokoknya kan, makanya enggak dengenan tuh di situ roti wonggol roti tawar di roti nanti. Jadi seperti kan gitunya adonan itu dibuat roti mungkin pernah lihatlah orang membuat roti yang demikian kan, dibuat adonan dulu lalu dipipihkan itu lalu plok gitu, karena itu kalau yang di Turki mah. Karena nanti di bawahnya api, ininya seperti gentong besar, ada lubangnya, jadi dimasukkan itu, ditempelkan. Nah, itu sudah pipih, sudah dibuat adonan dulu, dipipihkan, nah lalu baru dimasak. Nah, ini juga hadis ini bukan hanya penghuni surga, tapi calon penghuni surga. Artinya salah satu azab, salah satu siksaan Allah di mahsyar itu adalah dibiarkan kelaparan. Ya, tidak diberi makan gitu. Padahal yang diinjaknya makanan. Rek teu nyeri hate kumaha mun ceuk urang mah teu seueul kumaha. Karena makannya melalui telapak kaki. Nah, kalau orang ini terbalik. Yang terbalik dari ini ubun-ubun enggak ya tidak Allah tidak Allah jadikan untuk bisa memakan roti. Hanya orang-orang yang beriman. Nuzulan li ahlil jannah, redaksi hadisnya demikian, artinya makanan bagi penghuni surga, bahkan itunya bukan hanya penghuni surga, ini bagi calon penghuni surga. Dan setelah di surga, nah kemudian lauk pauknya tadi adalah kalau yang 70.000 ya itu yang orang-orang yang masuk tanpa hisab itu lauk pauknya itu yang bagian gitu yang
terbaik, bagian yang paling enak dari dua tadinya daging sapi dan daging ikan. Pausnya lintuna indungna teh naon kaviar atau salmon gitu nungana teh. Paus ternyata nungana mah paingan orang Jepang mah berburu paus macam hadis sih gana orang Jepang. Di Jepang makan sampai diprotes oleh Greenpeace. Di Jepang orang-orang Jepang itu kan memburu paus ya diolah jadi makanan. Si eta mah coholah hadis nggak paus nungana mah apalin orang Jepang Nah kemudian ini hadis yang ada beberapa ini kesimpulan diantaranya nih kesimpulan yang lainnya dari bumi yang asalnya bulat digenggam tergenggam lakitnya digenggam dan tergenggam artinya sebesar apa ya inilah sebesar genggaman tapi kemudian kan dibuat pipih dan dihamparkan ini menunjukkan bahwa mahsyar lebih luas dari dunia ya pastilah mahsyar itu karena semua manusia yang pernah diciptakan Allah di sana. Kalau mahsyar sebesar bumi, heureun ayeuna wae geus loba rumah tingkat. Ya sekarang kan sudah banyak rumah tingkat, da teu mahi kagigir mah geus kaluhur nyeun imah teh. Nah kalau nanti seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Allah ditempatkan di hamparannya, mahsyarnya kan mahsyar itu hamparannya roti yang Allah buat dari bumi yang diremas-remas lalu dibuat menjadi makanan jadi roti dihamparkan. Nah kalau masih berbentuk seperti itu atuh bumi teh mahsyar teh heureun meureun. Kalau hari ini katakanlah kalau hari ini diisi oleh seluruh manusia yang pernah diciptakan Allah cukup nggak? Ya bumi itu sekarang kalau diisi gitu oleh semua manusia sejak Nabi Adam ya, sampai hari ini semuanya hidup di bumi cukup nggak bumi untuk menampung semua manusia? Makanya kemudian gambarannya bumi sebesar ini yang digenggam tapi kemudian dihamparkan dipipihkan jadi lebar. Nah ini menunjukkan bahwa mahsyar lebih besar dari bumi pasti karena Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia kan hanya di bumi. Manusia itu hanya di bumi, tapi nanti semua manusia yang pernah Allah ciptakan nggak akan cukup kalau tidak dibuat lebih luas gitu daripada bumi ketika diisi oleh manusia. Ya dipipihkanlah gitu dibuat menjadi hamparan dan nanti waktunya nih nggak cukup nih di hadis ketiga jadi nanti di mahsyar itu seperti benar-benar di tempat terbuka seperti di ini berarti seperti kalau di daratan mah seperti di tengah padang pasir misalnya yang melihat ke arah manapun nggak ada yang terlihat. Atau seperti ketika seseorang sedang di lautan kan demikian. Kalau yang sedang di lautan misalnya nggak terlihat ada daratan, nggak terlihat apanya, laut lah yang terlihat semuanya. Paling yang terlihat kan garis horizon, seolah-olah langit dan laut itu bertemu gitu kan. Nah nanti di mahsyar teh gitu tidak ada apapun yang terlihat, hamparan saja semuanya. Roti hadap di bawahnya itu adalah roti. Nah isyaratun ila anna ardol mauqif di sini kan bukan Allah tidak Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebut mahsyar. Hadis ini menunjukkan bahwa hamparan nantinya di tempat manusia dihidupkan dibangkitkan akbaru min hazihil ardi lebih besar dari ukurannya dari dunia yang ada sekarang. Kemudian satu lagi nih sudahlah eta tanya palingnya takridun bi anna dunya wa annaha zahabat. Nah dunia ini ya akan hilang artinya. Kalau menurut zahirnya hancur lebur dengan berguncang dan berbenturan pasti kan seluruh benda-benda angkasa, tapi menurut
gaibnya digenggam oleh Allah, diremas, dibuat adonan dan dijadikan roti untuk dijadikan hamparan ketika di Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutnya bukan mahsyar, di tempat di mana manusia itu nanti dihidupkan dan dibangkitkan kembali di akhirat. Nah, tadi menurut hadis riwayat siapa tadi At-Tabari nya, hanya orang yang beriman yang bisa memakannya, itu pun makannya melalui telapak kakinya. Ya inilah hadis gaib pasti tentang hari kiamat gitunya. Ini hadis yang gaib, tapi kan ya sudah menerangkan demikian, Rasul menerangkan demikian. Atau hadis yang ketiga gitunya kita sedikit lah, ini nggak ada apa namanya, nggak terlalu panjang juga sih penjelasannya tentang hadis yang ketiga. Tapi ada waktunya juga nantilah hadis yang ketiga yang kurang lebih yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydo, nanti manusia akan yuhsyaru dikumpulkan di satu hamparan yang putih. Ya ini hamparan yang putih teta roti. Makanya ini ada masih nyambungnya. Ya ini ya Imam Bukhari ini hadis pertama menyebutkan di genggam. Kemudian hadis yang kedua digenggam lalu diremas-remas gitu, dibuat adonan lalu dihamparkan sebagai makanan. Nah ini yang hadis yang bertiga yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydo. Nanti pada hari kiamat manusia itu akan yuhsyaru, di sini dikumpulkan di satu tempat yang ya di sini kalau terjemahnya di satu dataran itu yang putih. Dataran yang tidak ada apapun yang terlihat di sana kecuali itu saja. Seperti seseorang yang berada di tengah laut gitunya, melihat kemanapun ya laut lah yang terlihat. Dan nanti lagi lah nih hadis yang ketiganya, ternyata lumayan juga nih penjelasan tentang hadis nomor 3 ini nih. Kalau hadisnya pendeknya tadi itu baru potongannya di awal, hadis itu menerangkan demikian. Manusia akan dikumpulkan di satu dataran yang terjemahnya berwarna putih, isinya di dataran yang berwarna putih. Atau salah, lumayan ada capek ya ini hadis nusiga kimi. Membayangkan itu kan, karena ya kan kita nanti akan ke sana, kita akan mengalami apa yang disebutkan tadi. Bagaimana kalau ternyata kita ini yang dibalikan oleh Allah, kepala di bawah, kaki di atas, beri lapar kukurubukan, ngegelan roti itu bisa. Ngegelan roti itu bisa. Karena alat makannya ada di atas, telapak kakinya menghadap ke atas. Dan itu merupakan siksaan. Selama di mahsyar nggak bisa makan, ya terasa lapar pasti. Dan itu salah satu berarti siksaan dari Allah, tidak bisa makan padahal makanan itu diinjak gitulah, padahal hamparannya berupa makanan. Nah jadilah seperti tikus mati di lumbung padi. Apa sakit pare loba lain ting gegelan atau bancik orang mah beri teh dan pae didinya. Taburan lumbung padi makanan nunggul kerberit. Atau sahitnya nantilah hadis yang ketiganya ya dari bab ini, bab yakbidulahul ardo. Artinya juga nih kalau kita melihat susunan hadis yang dibuat oleh Imam Bukhari, yang pertama digenggam ya jelas gitunya, Allah menggenggam, kemudian Allah berfirman akulah penguasa sesungguhnya maksudnya ya. Nah terus hadis yang kedua setelah digenggam bagaimana, ada keterangan lanjutannya yaitu diremas seperti adonan roti lalu dijadikan makanan penghuni surga. Nah yang hadis yang ketiga nanti nih yang akhirnya gitunya nih, yang terakhir di hadis yang ketiga.